Halo semuanya, jadi kita kembali lagi di sini ya, masih dalam materi analisis time series analysis. Kita masuk ke part 4, yaitu bagaimana memilih model tren terbaik. Pada part 1, 2, dan 3 kita sudah belajar cara menghitung atau membuat persamaan tren linear, kuadratik, dan eksponensial. Nah, sekarang bagaimana memilih dari ketiga persamaan tren tersebut, mana yang terbaik, kayak gitu ya. Jadi, prosedurnya adalah pertama, kita dari sebuah data time series, kita cari dulu persamaan tren untuk semua model yang ada, yaitu tren linear, kuadratik, dan eksponensial. Kemudian yang kedua, untuk setiap model, kita hitung nilai Y duga untuk semua data X yang kita miliki. Jadi, data Y duga adalah nilai Y yang diperoleh dari persamaan tren tersebut. Nah, data X adalah data yang kita miliki. Data X yang kita miliki. Jadi, kita akan punya nilai Y aslinya, Y data yang kita miliki, dan nilai Y duga dari persamaan tren yang telah kita bentuk. Nah, kemudian kita hitung sisaannya, residualnya, yaitu selisih antara nilai Y duga dari persamaan tren, kita kurangi dengan nilai Y asli yang kita punya, Y data asli yang kita punya. Kemudian kita kuadratkan, lalu hasilnya nanti kita jumlahkan semuanya untuk semua data. Setelah itu kita akan mendapatkan nilai jumlah residual masing-masing persamaan tren. Kita pilih yang mana nilai residual yang terkecil. Ya, nanti kita akan bandingkan. Nah, contoh dengan data yang telah kita lakukan sebelumnya, yaitu data pengunjung toko buku GM. Ini datanya. Lalu pada contoh sebelumnya kita telah membuat beberapa persamaan untuk model tren linear, kuadratik, dan eksponensial. Sekarang kita akan memilih mana sih yang terbaik untuk meramalkan banyaknya pengunjung di toko GM. Nah, model tren linear yang dibentuk dari data ini adalah seperti ini, Y duga sama 7943,14 ditambah 355,96X. Untuk tren kuadratik sebesar Y duga sama 7826,602 ditambah 355,96X ditambah 29,27X kuadrat. Sedangkan model tren eksponensial yang terbentuk adalah Y duga sama dengan 7906,786 kali 1,046 pangkat X. Nah, kita akan menghitung nilai residual untuk model tren linear terlebih dahulu ya. Kita punya ini tren linearnya. Nah, kita punya tabel bantu kita untuk menghitung. Ini tahun, ini X coding dari tahunnya. Ini adalah banyak pengunjung. Jadi perlu diingat ini yang adalah data yang kita punya. Ya. Nah, Y duga ini kita dapat dari mana? Y duga ini kita dapat dari persamaan ini ya. Dengan cara menggantikan bilangan nilai X yang kita punya. Data X aslinya, yang coding ya. Jadi nilai Y duga ini diperoleh dari 7943,14 ditambah 355,96 dikalikan dengan min 3. Hasilnya seperti ini. Setelah itu kita kurangi nilai Y duga. Jadi ini adalah nilai Y duga dari persamaan tren linearnya. Ini adalah nilai aslinya. Jadi kan ada selisih ya, tidak mungkin pas banget. Jadi ada selisihnya. Nah, namanya juga dugaan atau ramalannya. Jadi bisa meleset kayak gitu. Tapi kita perlu cari ramalan yang melesetnya tidak terlalu jauh, tidak terlalu banyak melesetnya gitu. Jadi kita cari, kita kurangi Y duga dengan Y. Ini dapatkan 199,74 ya. Didapat dari 6875,26 dikurangi dengan 7075. Kita lalu di kolom terakhir kita kuadratkan nilai ini ya, nilai sisaan atau nilai selisihnya tuh. Kenapa perlu kita kuadratkan? Agar yang nilai negatif-negatif ini tidak mempengaruhi nanti ya. Jadi kita buat positif dengan cara mengkuadratkan. Atau juga bisa dengan cara mengabsolutkan. Itu namanya MAP, mean absolute error. Ya, jadi kemudian kita lakukan untuk semua data. Lalu kita jumlahkan. Nah, yang kita pakai acuan nanti adalah jumlah dari residual ini. Oke.
Nah, untuk menghitung ini kita bisa gunakan manual atau kita bisa juga gunakan bantuan Excel. Ini sudah ada worksheet-nya di Excel. Kita bisa cari nilai Y juga, yaitu dengan cara Y sama dengan kita gunakan ini ya. 7943,14 ditambah ini sebenarnya nggak perlu tanda kurung, tapi biar lebih aman aja kita pakai tanda kurung. 355,96 dikalikan dengan X-nya kita. X yang coding ini ya. Kita klik, kita tutup kurung, kita enter. Ya, kita dapatkan nilai yang sama pastinya dengan yang PowerPoint yang tadi. Kemudian kolom Y duga dikurangi Y bar adalah Y duga. Kita kurangi dengan bukan Y bar. Ini Y maksudnya. Bukan Y bar. Jadi Y aja. Kita kurangi. Y2 dikurangi dengan data Y. Lalu setelah itu ini juga bukan Y bar. Masih kesalahan tadi. Ya, jadi ini yang kuadrat sama dengan kita kuadratkan aja pangkat 2. Ya. Kita dapatkan, kita blok, lalu kita tinggal drag saja untuk semuanya. Nah, kita akan dapatkan nilai Y duga, jumlah nilai Y duga, ini udah sum ya. Ini jumlah Y duga kurang Y, ini harusnya yang mendekati 0. Kemudian di sini adalah yang dikuadratkan, jumlah dari yang dikuadratkan ini. Oke. Nah, ini untuk yang model tren kuadratik, ini sudah disertakan modelnya di sini. Kita cari nilai Y duganya sama dengan tadi kita masukkan X-nya ke dalam persamaan ini. Ya, jadi sama dengan 7826 maksud saya, 602 ditambah dengan 355,96 kalikan dengan X. Oh ya, untuk desimal ini kan saya pakai koma. Ini nanti ditentukan, disesuaikan dengan Excel kalian ya. Dengan laptop kalian pakai koma atau pakai titik. Kadang-kadang ada yang pakai koma sebagai desimal seperti laptop saya, ada yang pakai titik sebagai desimal ya. Jadi disesuaikan aja, kalau dia error berarti ganti gitu. Kemudian ditambah dengan 29,27 dikali dengan X yang dipangkatkan 2. Tutup kurung. Kita dapatkan nilai Y duganya seperti ini. Y duga dikurangi Y. Lalu ini dikuadratkan. Kita blok dan kita drag. Ya, kita dapatkan ini nilai jumlah dari residualnya. Oke. Nah, selanjutnya untuk model tren eksponensial juga kita hitungkan ya. Jadi kita punya nilai model untuk tren eksponensial. Ini adalah modelnya. Kemudian sama kita juga perlu Y duga min Y, kemudian Y duga min Y dikuadratkan ya. Jadi Y duganya perbedaannya hanya di Y duga aja tentu ya. Kita ikuti rumus ini. 7906,786 kita kalikan dengan 1,046 dipangkat X. Ya, oke. Tutup kurung sama dengan. Ya, ini adalah nilai duganya, kemudian Y duga dikurangi dengan Y. Setelah itu kita kuadratkan nilai Y duga kurang Y itu ya. Oke, kita blok, kita drag. Kita dapatkan jumlah dari Y duga min Y dikuadratkan adalah sebesar ini. Nah, setelah kita dapatkan nilai sum residual untuk setiap model, kita bandingkan. Nah, tadi kita dapatkan nilai linear, nilai residualnya adalah 491.846,822. Untuk kuadratik 419.864,560. Dan untuk eksponensial 457.922,744. Nah, kalau kita bandingkan dari ketiga model ini, yang terkecil adalah yang kuadratik. Oke? Sehingga
Kesimpulannya, tren kuadratik adalah model terbaik dalam meramal jumlah pengunjung toko buku GM karena dia memiliki nilai residual yang terkecil. Nah, ini dengan catatan datanya tidak bertambah ya. Kalau misalnya kalian melakukan penambahan data, tentu kalian melakukan analisis lebih lanjut. Analisis modelnya kembali, kemudian analisis residualnya juga. Oke, sekian untuk cara pemilihan model tren terbaik untuk analisis time series. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa tulis nama, nomor absen, dan juga kelas kalian. Oke, sampai ketemu di materi selanjutnya. Bye-bye.